Diobatin ya? Terus? Makan obat. Makan obat. Lama Udin 27 hari. Kakinya udah bisa jalan sekarang? Sudah. Sudah? Goyang-goyang nggak jalannya? Ya masih lemah. Masih lemas? Iya. Sakit gak tapi? Sakit. Sakit. Tolong sang ibu. Iya, Ya makasih. biasanya sih kalau ada yang mandi juga teriak dia gitu. Oh, Makanya teriak. takut. Ya ibu sama bapak dia takut. Ya adik-adiknya dia takut. Gitu. Takut semua ya? Iya takut. Jadi yang bisanya Ngasih dipasung nasi tuh gue gitu. kan ini loh. Dilempar ya nasi ya? Iya dilempar sama. Oh, dilempar takut. katanya nasi. Ketakutan ibu bapak. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you call. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure running away. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini tanggal 26 Oktober 2021, Udin ODGJ yang di daerah Cirebon sudah diinformasikan oleh pihak rumah sakit, katanya hari ini keluar guys. Makanya aku seneng banget, katanya kondisinya sangat membaik, lebih baik dari sebelumnya. Dan aku udah gak sabar ketemu sama Udin dan lihat perkembangannya seperti apa. Nah, aku diinformasiin juga sama keluarganya, katanya rumahnya udah diperbaiki untuk kamarnya Udin. Jadi nanti langsung kita lihat kondisi rumahnya seperti apa untuk tempat tinggal Udin gitu. Nanti kita mampir juga beli kasur untuk kamarnya Udin, karena aku udah mengedukasi sama keluarganya untuk tidak dipasung lagi atau dirantai ya, karena Udin juga manusia sama seperti kita. Coba bayangin aja ya kalau kita dirantai atau kita dipasung satu hari, itu kan rasanya seperti apa ya. Sedangkan Udin orang yang sangat butuh perhatian, butuh kasih sayang, keikhlasan untuk merawat dengan tulus gitu guys. Jadi nanti kita obrolin lagi sama orang tua seperti apa. Jadi kalau misalnya Udin masih belum pulih total, karena kan lumayan lama ya, berapa puluh tahun dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Udin belum membaik, kita akan bawa ke yayasan dulu untuk rehab mentalnya Udin gitu. Tapi kalau misalnya Udin sudah membaik, ya biarin aja dulu di Cirebon, di rumahnya gitu. Jadi kita lihat progresnya 1 bulan ke depan. Ikutin terus guys. Dadah. Guys, nih aku udah bersama Udin. Udin apa kabar? Ya, makasih. Hah? Baik. Baik, alhamdulillah. Udin habis dari mana tadi? Dari Bogor. Bogor. Dia udah bisa jauh. Udin, nama ibunya Udin siapa sih? Asmin. Bapak? Asmin. Bapak? Asmin. Oh. Asmina. Terus kalau Udin anak keberapa? Ketiga. Kakak yang pertama siapa?
Manto. Kedua, Larasati. ketiga Udin. Iya. Keempat, Keempatnya Sanima. berapa bersaudara emang? Ya berempat. Berempat. Iya. Udin, aku mau tanya deh. Udin kenapa sih bisa dipasung? Itu di mau kemana itu anak pergi ke sekolah Terus? nggak lanjutin tuh Enggak, kenapa Udin kakinya dipakein kayu, kenapa? sama itu sama Sutira Sutira siapa? kakak sendiri. Iya, kenapa di kakinya dikayuin, kenapa yo? Udin suka ngamuk-ngamuk ya? Kagak. Enggak. Terus Udin di rumah sakit diapain aja, Din? Makan obat. Makan obat. Lama Udin, 27 hari. Kakinya udah bisa jalan sekarang? Sudah. Sudah. Goyang-goyang nggak jalannya? Ya masih lemah. Masih lemas? Iya. Sakit gak tapi? Sakit. Sakit. Lemas tuh sendiri. Hmm? Iya sendiri lemas. Oh, oke. Tapi udah nggak sakit ya? Nanti Udin minum obatnya rutin ya, Din ya? Oke? Iya. Emang rumahnya di mana? Di Sindang Mekar ya. Rebon. Iya. Udah kangen belum sama orang tua? Ya udah. Udah kangen. Iya. Sayang nggak sih sama orang tua Udin? Ya tadi yang turun. Hah? Yang turun. Enggak, Udin sayang nggak sama orang tua? Sayang nggak? Sayang. Sayang. Sesayang apa? Ya kalau jualannya di itu di Pangkalaken. Progres sembuhnya agak lama ya dibanding ODGJ yang ada di jalan. Gitu, kalau di jalan kan ketemu orang, diajak ngobrol, seenggaknya dia bisa lihat-lihat. Ini kan di rumah sendiri, nggak ngeliat apa-apa, diajak ngobrol juga enggak ya. Jadinya akan lebih parah ya. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, ini kita udah sampai di rumahnya Udin. Udin, ayo Din. Sekarang di mana, Din? Di Indramayu. Indramayu. Yuk, turun yuk. Pelan-pelan, Pak. Salim. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jalannya masih gemeter. Oh, masih gemeter ya, Mbak? Oke guys, nih alhamdulillah udah sampai jam 6:10. Soalnya kita tadi muter-muter dulu.
nih kita udah sampai di Cirebon. Di sini Ibu, maaf. Suratnya boleh? Oke, ini kondisi Udin, katanya harus butuh pendampingan dari keluarga ya Pak. Jangan dipasung lagi ya gitu. Jadi kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, kalau bisa hubungi Dinsos setempat. Jadi untuk Dinas Sosial Cirebon minta tolong banget perhatiannya. Ini kita sudah bantu sebagai relawan ya untuk membawa ke rumah sakit jiwa, udah dirawat 27 hari ya untuk Udin, dan ini dari pribadi saya. Jadi saya minta tolong untuk pemerintah setempat atau dinas sosial ini untuk dibantu setelahnya ya. Jadi setelah pengobatan ini tetap harus menjalani terapi-terapi yang lain, entah pengobatan ke puskesmas dan lain-lain, tapi yang jelas tidak boleh putus obatnya gitu. Nah untuk BPJS-nya Pak, nanti tolong diurus ya. Jadi ini takutnya kan nanti dipersulit dan Udin butuh ke rumah sakit lagi gitu ya. Dan kondisi kita kan di Jakarta nih Pak, takutnya kita belum ada waktu untuk datang ke sini lagi gitu. Minta tolong diurus BPJS-nya agar bisa ke rumah sakit jiwa yang terdekat, entah di mana, di Bandung, entah di Bogor atau di mana ya Pak. Ya, ini suratnya waktu dirawat kemarin. Terus sama ini obatnya. Jadi 1 hari 1 pagi sama malam ya untuk obatnya. Jadi nanti setelah obatnya habis langsung konsultasikan ke puskesmas aja. Bawa suratnya ya. Bawa surat ini. Gratis kok Pak. Ya. Yang penting untuk penenang, jadi Udinnya halusinasinya nggak ada gitu, supaya dianya juga ngerasa nggak gelisah gitu kan. Kalau ODGJ kebanyakan gelisah ya. Nah kalau minum obat tuh supaya nggak gelisah, tidurnya nyenyak, diajak bicara nyambung gitu. Karena udah terlalu lama ini Udin di pasung gitu, nggak pernah diajak bicara juga ya. Nah jadi untuk pengobatannya butuh waktu yang lama gitu. Jadi nggak bisa sebulan ya Pak, nggak bisa 2 bulan, harus jangka waktu yang lama lagi gitu. Apabila misalnya Pak Udin sudah membahayakan orang-orang sini atau keluarganya, hubungi kita aja ya. Misalnya keluarga udah angkat tangan, nanti insya Allah akan kita bawa ke yayasan ya, yang ada di Bekasi gitu. Emang Udin sebelumnya kondisinya seperti apa Bu? Marah-marah tetangga yang saudara-saudara kang Bu. Jadi bisa dipasung soten kuatir ngono. Bawa benda tajam ya soalnya ya? Ngancem-ngancem. Nah jadi itu bisa wedi anu dipasung soten ku. pada takut semua ya? Pada takut itu udah. Tapi alhamdulillah sama saya sih enggak, belum pernah. Ya tadinya sih masih sembuhnya ya sama saya tuh ngobrolnya tuh minta itunya tuh apa ya curhatnya tuh sama saya. Nah terus ini depresinya kenapa Bu? Katanya karena cinta ya Bu ya? Iya. Ya pertamanya awal-awalnya lu cinta. Jadi ditekan, dipendam, jadinya kayak gini ya Bu? Jadi dikembang-kembang Pak. Iya. Dipendam. Nggak dikeluarin. Iya. Ya takutnya sih nggak bisa itu apa bahagiakan tuh gitu. Jadi melamun gitu. Soalnya ya ceritanya sering gitu sama saya. Soalnya ngobrolnya juga soal cinta. Kalau bengong. Lamun. Oh gitu. Nah jadi katanya nggak ada yang berani ya Bu ya. Jadi kenapa dipasung? Ini jangan disalahin keluarga ya guys. Ini sebenarnya kita salahkan aparat setempat atau dinas sosial. Kenapa? Karena tidak mengedukasi ya. Harusnya diedukasi, Bapak Ibu ini sudah tidak boleh ada pasung lagi. Karena sudah dilarang dari tahun sekian, tidak diperbolehkan. Karena udah ada stop pasung gitu. Jadi minta tolong untuk kalian jangan salahkan keluarga juga. Keluarga ini terpaksa gitu.
karena sayang sama Udin dan takut terjadi apa-apa sama warga sekitar gitu. Takutnya sih ngomanian, kelinganan mo konong kalamunan, ano akan usahay maning kong kabu, Masya Allah. Karena udah kayak ngamuk-ngamuk, udah ngancem-ngancem. Ngancem-ngancem Ya, ning orang-orang. Ibu juga pernah dilemparin sama golok. Iya, Kalau sama ibunya golok. nggak gue duduk sih. takut ngomong. Ini ibunya duduk ya, ini dilempar, yang nggak kena. Udah bawa senjata tajam, udah apa gitu. Udah jadi ya terpaksa gitu. Kalau nggak itu khawatir tetangga itu. Keluarga takut semua. Takut. Nah, makanya waktu pertama kali saya datang banyak yang takut karena itu ya. Ya gitu. Takut. Tapi alhamdulillah waktu penanganan sama kita, Udinnya nggak ada berontak sama sekali gitu, Iya. nggak ada Ya, kata-kata kasar. Makanya pada heran tuh nggak berontak gitu. Iya, makanya aku juga nggak tahu gitu ya, maksudnya banyak yang kayak takut dan kaget gitu, takut plus kaget. Aku pun di sini kan niatnya cuma niat bantu, jadi bismillah lah kita selama niatnya baik gitu ya, Iya. nggak aneh-aneh, nggak ngapa-ngapain. Sembuh. Iya, amin, amin. Alip pitulong sang ibu. Iya, Allah, makasih. Ya biasanya sih kalau ada yang mandi juga teriak dia tuh. Oh, Makanya teriak. takut. Oh. Ya ibu sama bapak dia takut. Adik-adiknya dia takut. Gitu. Takut semua ya? Iya takut. Jadi yang bisanya Kaang ngasih dipasung nasi tuh juga gitu. kan lo. Dilempar ya nasi ya? Iya dilempar sama. Oh, dilempar Takut. katanya nasi. Takut kan ibu bapak. Kali kini sih kang ngasih ku bapak baik itu nggak mah. Ibunya takut. Oh, dijambak. Oh. Mana ye, anu teh. Oh. Udin, sekarang jangan marah-marah lagi ya. Yang nurut ya. Iya. Nanti kalau ngamuk lagi dibawa ke yayasan. Nggak tinggal di sini. Ini di gawang mana? Beli ya? Beli. Ini jalannya masih agak Iya, agak gemeter ya gitu. Ya, harus dituntun ya, Pak? Harus dituntun. Tapi setiap pagi itu aja Pak dijemur. Setiap pagi dijemur terus biar dia jalan pelan-pelan sendiri. Karena harus adaptasi Pak. Ini kan udah lama nih dipasung ya kan. Nggak napah ke lantai gitu. Jadi harus butuh terapi kaki agar dia bergerak sendiri. Jadi tiap pagi gitu deh. Iya, tiap pagi. Jalan sendiri tuh. Jalan sendiri. Nggak usah lama-lama, 15-20 menit. Tapi dia coba jalan aja sendiri. Di sini buat kalian yang nonton tayangan ini ya, doain sama-sama ya. Kita berdoa untuk kesembuhan Udin. Gak ada yang nggak mungkin, Allah itu maha adil. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi, termasuk kesehatan Udin gitu. Debu aja bergerak tanpa izin Allah tidak akan bisa bergerak. Jadi pokoknya berdoa yang terbaik untuk Udin. Semoga Udin cepat sembuh dan bisa kembali pulih seperti sedia kala gitu. Udah diterapi juga untuk melupakan masa lalunya katanya, jadi supaya Udin nggak nginget-nginget yang dulu-dulu. Dan minta tolong juga diperhatiin ya Pak ya gitu Udinnya, kalau misalnya Udin butuh apa Harus sering diajak ngobrol. Betul, harus diajak ngobrol, jangan dicuekin apa yang dia rasa, apa yang dia ingat ya Din ya. Iya, kakinya masih ini, kakinya masih apa? Tuh ini masih bengkak ya. Masih. Tuh masih ini masih agak bengkak di bagian sininya. Terus tangannya juga. Nah ini kan karena karatan kemarin kan. Nah jadi ada bekasnya. Nggak bisa hilang. Jadi iya borgol, bekas borgol. Jadi hitam. Nanti hilang lama-lama. Masih larat. Masih titik. Sakit sih enggak katanya, tapi adaptasi lagi Pak. Itu adaptasi lagi, jalan lagi. Terus dia udah lama nggak keluar. Waktu pertama kali kita bawa keluar, dia ngeliat-liat di jalan.
saling berembak itu. Iya, 19 tahun. Iya, makanya. Apalagi di situ gelap. Iya, iya. Makanya pas kita ajak, kita bawa ke rumah sakit jiwa kan, arah ke sana, dia ngeliatin jalan nggak berhenti-berhenti. Nah, baru pertama kali keluar ke rumah, jadi mungkin kaget. Iya. Lihat suasana baru lagi. Betul. Nah, ini Tete yang informasiin ya. Iya, jadi aku dapat informasi dari tetenya. Kebetulan kita lagi di daerah Subang, betul, daerah Subang. Dapat informasi katanya ada pasung. Kita langsung tanganin, terus cepet ya, maksudnya. Itu kan katanya sempat kena COVID. Iya, kena juga COVID. Mungkin udah nggak diladenin murun. Iya. Kakaknya, adiknya Kang Udinya juga. Gimana nggak tahu, kayaknya si Tenovinya lagi. Iya. Informasi dari HP-nya teh lagi kena COVID. Jadi nggak tahu. Jadi mungkin udah nggak diladenin barangkali udah jadinya teh dilupain pas Iya, nggak enggak. taunya konfirmasi lagi. Iya, karena kalau kita kan misalnya lokasi ada di mana nih gitu, terus kalau misalnya ada 2 atau 3 informasi kita tangin sekaligus gitu. Nah kebetulan kita lagi di Subang, akhirnya kita meluncur ke Cirebon. Emang udah jalannya Allah kayak gini ya. Iya. Udah waktunya saat ini kita ngebantunya gitu. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua pihak yang turut serta membantu nih. Dari mulai menginformasikan, dari mulai kita datang ke sini diarahkan, sampai sekarang lagi ngerapin rumah kamar ya, kamar Udin gitu. Terima kasih banyak untuk keluarga juga yang berkoordinasi dan komunikatif yang baik sama kita. Pokoknya untuk semua pihak lah gitu, sampai ke Cirebon nih, ya kan, kalau tanpa Allah dan tanpa kalian juga kita nggak bisa nyampe ke sini gitu. Sekali lagi nih semua kehendak Allah. Saya di sini hanya perantara untuk menjalani yang sudah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah, membantu sesama umat manusia gitu. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi. Maafkan kalau saya ada salah, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Tapi insya Allah Terima kasih. sama-sama. Yang rasa terima kasih. Sama-sama. Membantu tetangga saya, membantu orang-orang. Iya. Alhamdulillah, paling kamu sembuh. Iya, amin. Udah sembuh. Amin. Oke, Udin, aku pamit dulu ya, pulang ya. Iya. Makasih ya Udin ya. Sama-sama. Sama-sama. Mau ngomong apa? Ngomong apa nih? Udah ngerti. Tuh ngerti. Sudah. Nuhun. Atur nuhun. Atur nuhun. Udah diobatin, itu udah diurusin. Hati disembuhi. Udin. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Iya. Gus minum obat? Enggak tadi. Orang Jawa tapi ngomong Sunda. Ya sama kan pacarnya orang Sunda ya. Ya udah pamit ya. Pamit. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Pak pamit ya Pak. Terima kasih. Yuk pamit guys. Makasih Bu, makasih. Oke, assalamualaikum. Salam. All I know is how to fall.